pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Evansia Seu, kelas 2A, tingkat 1, semester 2. Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus, Keuskupan Atambua. Pengantar Katekese Umat. Sejarah Katekese Umat. PKKI 1 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI 2 tahun 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat dan PPKI 1 agar lebih operasional. PKKI 3 tahun 1984 pembinaan katekese. PPKI 4 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PPKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman, penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok melalui kesaksian iman. 2. Dalam katekese umat kita bersaksi tentang pengantara Allah yang bersabda kepada kita akan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompokan basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang jemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar fasilitator. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung. 1. Sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. 2. Suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Semakin sempurna bermain berharap mengharapkan cinta kasih dalam Kristiani kita makin dikukuhkan. Pola kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas, mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI 2 tersebut, dampak beberapa katekese umat yang diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat atau peserta. 2. Berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. 3. Yang dilakukan dalam saling membantu atau sharing. Yang keempat, hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Tujuan katekese umat. 1. Membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. 2. Membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese. Katekese umat bertolak situasi konkret. Proses katekese umat. Langkah kedua, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Katekese umat selalu berjuang pada aksi nyata. Keunggulan katekese umat. 1. Katekese umat disebut sebagai katekese dari umat, oleh umat, dan
dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. 2. Selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. 3. Umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. 4. Peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian dan terima kasih.